Karena kita masuk kepada kasus kontemporer ya. Ya. Kalau kita ngomong soal media sosial, kita ngomong soal investasi. Gitu. Yes. Apa yang Gema ambil hikmah atau bisa jadi pelajaran dalam kasusnya Indra Kents dan Doni Salmanan itu? Saya melihat bahwa ini pelajaran yang sangat baik sekali untuk semua pihak, termasuk saya. Oke. Sebagai edukator, saya angkat itu dulu. Jangan lagi menjadi edukator yang mendapatkan calon muridnya dengan cara memamerkan kekayaan. Oke. Karena itu merusak jiwa dan raga kan ibaratnya. Merusak cara berpikir orang. Sebenarnya orang mau join dengan afiliator-afiliator itu bukan karena investasinya. Mereka ingin menduplikasi kehidupan kaya rayanya itu. Ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya. Ingin seperti itu yang tadi saya bilang, ini karismatik. Ingin seperti pujaan mereka. Tapi tersesat, jalan yang salah. Dari sisi pemerintah, Anda harus tegas di dalam melakukan pengawasan. Mengundang pihak-pihak praktisi untuk bersama dengan tim pemerintah mengawasi. Anda nggak punya orang, nggak punya pengetahuan, mencoba mengawasi segala sesuatu yang begitu cepat akselerasinya. Ini ketinggalan jauh. Jangan setelah kejadian baru. Dan Anda harus tahu, robot trading itu lebih daripada 30 triliun kerugiannya. Yang robot ya? Robot. Oke. Binary option. Itu mungkin sudah 4-5 triliun juga. Ya kan? Belum lagi pom-pom saham. Goreng. Korbannya di tahun 2021 Januari. Ya, semuanya. Itu berapa triliun? Jadi kalau mau dihitung apakah ini nanti totalnya mungkin 70-80 triliun itu masuk. Apakah sudah kejadian seperti ini baru? Dan kemarin saya ada bicara sama salah satu YouTuber. Saya sebut saja namanya karena nanti juga publish di YouTube saya, Ken and Grad yang suka makan-makan itu. Dia kena di salah satu company yang mana dia menawarkan promissory note. Itu total kerugiannya 1,5 triliun yang diduga ini company nanti akan menjadi babak selanjutnya. Oke. Jadi kalau hitung-hitungan kasar dari Gema, uang yang dirugikan akibat binary, akibat robot itu 80 triliun ada. Hampir 80 triliun. Ada harusnya. Loss. Habis. Dan itu uangnya ada yang lari ke luar negeri. Anda bisa bayangkan kalau loss itu di dalam negeri, itu kan hanya pindah tangan dari satu masyarakat kemana, tapi uang di sini. Tapi uang ini banyak yang lari keluar. Nah, ini kan bisa jadi untuk menghidupi masyarakat banyak sebenarnya. Pemerintah bagaimana? Kecolongan Pak, nggak bisa Pak. Kecolongan, udah jelas. Ranahnya ranah siapa? Ini belum kripto loh Pak. Belum kripto, Iya kan? Kripto yang pom-pom, yang koin-koin micin itu yang orang bilang shitcoin. Lalu artis-artis pada bikin koin. Itu belum termasuk itu. Kita balik lagi ke yang investasi ini. Kecolongan. Yang kalau memang harus kecolongan, siapa yang harusnya mengawasi dan kemudian dia tidak menjalankan fungsinya sehingga kecolongan? Ini menarik. Jadi ketika kita bicara dengan Bang Tongam, beliau kan SBI. Ini ranahnya Bapepti. Ini ranahnya OJK. Ya kan? Ini ranahnya sini, ini ranahnya sini. Jadi mereka kayak terpecah. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat ada indikasi-indikasi awal Ponzi misalnya. Terus sebenarnya Pak Tongam udah bagus banget, dia udah kasih definisi. Podcast sama saya udah bilang segala sesuatu yang menjanjikan keuntungan pasti secara tidak wajar itu diduga scam. Statementnya udah bagus SBI. Tetapi masyarakatnya juga nggak mau dengar, stubborn. Pemerintah udah menghimbau banyak himbauannya. Masyarakatnya juga stubborn. Dan kemudian pemerintah terlalu sibuk juga. Saya tidak bisa menyalahkan. Pinjol aja udah berapa Pak kasusnya. Jadi sekarang ketika OJK lagi sibuk ngurusin pinjol, bocor di sini. Mereka kurang orang kalau menurut saya. Ke binary ya? Ke binary. Nah sekarang kan polisi udah tangkap Ken, Indra, dan Doni. Apakah hanya dia yang harus bertanggung jawab? Jadi kalau kita mau lihat secara keseluruhan, pertanyaan pertama adalah apakah aplikasi itu punya mereka? Jawabannya tidak kan? Bukan. Terus hukum yang berlaku perjudian itu baru ditetapkan bahwa binary itu masuk di dalam ranah judi setelah kejadian. Sebenarnya kalau menganut hukum Indonesia kan nggak berlaku surut kan? Jadi pertanyaan sebenarnya ini orang ditangkap kenapa ya? Saya juga kadang bingung. Oh mungkin karena dia mengundang orang untuk masuk di dalam platform yang mana diduga di dalamnya ada
kecurangan. Platformnya sendiri ada kecurangan. Nah itu mungkin kena penipuannya misalnya. Penipuan. Ya kan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya mereka ini ditangkap ini apakah menjadi satu solusi? Mungkin menjadi faktor shock terapi. Dan apakah mereka yang harus bertanggung jawab penuh? Saya rasa tidak. Artinya bahwa Doni dan Indra tentunya punya bosnya lagi. Dia mungkin nggak kenal sama si yang punya platform karena mereka berdua misalnya menjadi affiliator. Affiliator kan tidak harus kenal sama siapa yang punya. Tapi kan pasti Indra sama Doni kan pasti ada yang ngajak. Bisa jadi waktu dia melihat iklannya kan sebenarnya awalnya si Budi Binomo itu kan ceritanya. Jutaan orang tidak menyadari sampai si artisnya sendiri ngaku bahwa ini bohong-bohongan gitu. Nah ketika si dua orang ini melihat kan dia bisa join. Terus dia ditawarin itu program referral dan seterusnya. Mereka ikut. Ya sebenarnya sah-sah aja. Kalau sekarang bagi Doni dan Indra, apa yang harus dilakukan setelah dia sekarang ya dianggap orang yang harus bertanggung jawab dalam kasus Jadi memang saya ada ngomong bahwa mereka berdua ini bukannya tidak tahu kalau permainan ini itu ada kecurangan. Ini mens rea. Susah dibuktikan. Tapi hati kecilnya pasti tahu. Kenapa lu masih terusin? Niatnya ya. Niatnya kan. Nah, apakah niat itu bisa dipanis secara pidana? Mungkin ahli hukum yang lain nanti yang bisa berkompeten lah gitu. Tapi bagi saya sebagai praktisi, ketika saya menjual suatu barang dan saya tahu bahwa barang ini bisa menyebabkan kamu sakit kanker kulit, saya akan stop jual. Walaupun saya untung banyak. Nah, apakah mereka stop? Itu yang harus dilihat gitu. Jadi kalau menurut Gema, apakah kemudian harus berhenti pada Doni dan Indra atau harus melebar kepada siapapun? Ini yang saya lihat adalah gini. Ada masyarakat yang merasa dirugikan, ya. Terus apakah afiliator lain harus dijerat? Kalau menurut saya kita akan melihat motifnya dan kemudian bagaimana cara mereka melakukan. Karena terbukti setelah Doni dan Indra tersangka, afiliator lain masih ada yang menjalankan hal itu. Kenapa saya bilang mereka harus dijerat? Karena setelah ditetapkan 303 bahwa perjudian. Hitung aja tanggalnya, hitung tanggal mereka konten, mereka masih melakukan, tangkap itu. Gitu. Tapi kalau pasalnya 303, tapi kok bisa sampai kepada TPPU, tindak pidana pencucian uang? Jadi 303 itu dari sistem perjudiannya. Di dalamnya ada unsur penipuannya. Lalu kemudian uang yang dipakai, itu memang ada indikasi gelagatnya pencucian uang. Gitu. Kan itu satu paket. Setelah nipu duitnya mau dimanain? Ya kan, pagi nipu, sorenya beramal. Ini kan pencucian uang sebenarnya. Karena uang yang didistribusikan kan uang kotor hasil menipu. Nah, sekarang uang itu mobil, rumah dan lain sebagainya disita oleh Barreskrim sebagai barang bukti. Lalu bagaimana dengan nasib korban? Korban penipuan atau investor lah dalam apapun istilahnya. Kalau kita melihat dari common sense ya, mestinya kalau memang terbukti ada yang ditipu, harusnya aset ini dijual untuk kembalikan uangnya ke penipu dong. Mestinya ya, makanya kemarin kan dari pihak Polri kan bilang bikin paguyuban untuk proses itu. Dan saya sangat setuju, saya mengapresiasi sekali kalau polisi bisa mengarrange itu. Karena korban-korbannya banyak yang sampai kehilangan rumah tangga, bunuh diri dan seterusnya. Meskipun membuktikan kerugian agak susah ya? Agak susah, makanya harus melibatkan. Mau nggak kasus ini benar-benar diselesaikan atau kasus ini hanya menjadi panggung pencitraan? Who knows? Panggung pencitraan siapa? Siapapun juga kan. Ini kan di dalam kasus ini kan semua bisa mendapatkan kredit. Saya bisa mendapatkan kredit, ya kan? Podcast ini mendapatkan kredit. Terus dari teman-teman lawyer mendapatkan kredit juga kan sebagai wah saya yang bikin menyelesaikan masalah. Korbannya pun diundang di TV-TV. Apakah kasusnya mau diselesaikan atau hanya menjadi panggung untuk pencitraan? Kalau menurut Anda? Ya harus diselesaikan, balikin duitnya dong. Sekarang udah tersangka, udah terbukti, barang sitaan ada, uangnya ada, korbannya ada, balikin aja, beres. Kalau posisi korban, harus bersikap seperti apa dia setelah dia? Apakah dia tahu atau enggak tahu? Bagus. Dia tahu trading? Sekarang sejujurnya kalau kita mau ngomong fair, judi, kalau kita ngomong judi dulu ya. Judi itu kalau kita ke kasino, kita udah tahu kan kalau kita banyak pasti kalah. Tapi kenapa kita masih lakukan? Karena memang ada bagian dari hidup kita yang memang suka gambling. Yang kedua, ada juga sudut pandang daripada korban. Saya tuh nggak tahu kalau saya ini berjudi, atau saya nggak tahu kalau saya bakal dijagal. Nah ini masuk akal juga, karena memang waktu kita ke platform itu, kalau bukan orang yang pengalaman dia nggak akan tahu kalau dia itu ditipu di dalamnya. Ada algoritma yang sengaja disetting buat dikalahin kan. Nah, maka buat mereka
marilah belajar literasi keuangan yang benar. Karena memang de facto mereka disuruh belajar nggak mau, Pak. Oh. Dan mereka itu sekarang datang ke kita nanya, Bang, itu yang namanya trending ya. Ngomong trading aja udah salah. Itu satu, trending. Ngomongnya trending gitu. Kedua, APK-nya apa, Bang? Jadi bukan nanya marketnya apa, ini investasi apa, APK-nya apa. Begitu kita kasih materi yang benar, kamu harus belajar ini loh, literally. Bang, terlalu susah, saya ini nggak sekolah. Lah nggak sekolah ngapain lu main kan gitu, trading kan. Ya, Dan ketiga, mereka kalau menang diem. Iya pasti. Kalau kalah teriak-teriak minta pembelaan kan. Itu. Jadi ada ibaratnya orang nih TK belum lulus langsung belajar S3 gitu ya. Iya. Masuk ke binary option yang rumit seperti itu. Dan curang lagi memang binary kan gitu. Dan curang. Oke, itu jadi kalau korban gimana? Kalau menurut Anda ya udahlah. Gua salah. Iya, ini uang sekolah. Uang sekolah. Uang belajar ya. Makanya saya selalu tagline-nya Rinso, saya seneng. Nggak ada noda, nggak belajar. Nggak ada noda, nggak belajar. Pertanyaannya, Anda sudah cukup nggak bisa bertahan dengan kehilanganmu yang begitu besar? Saya pun masuk di market, istilah saya tuh dibaptis di market. Semua orang yang ke financial market dengan kesombongannya kayak saya dulu arogan, semua akan dicuci bersih di market. Dihabisin di market sampai kita akhirnya rendah hati, mau belajar, dan prosesnya diikuti. Oke. Itu binary. Ya. Robot trading. Yes. Itu kan juga cukup banyak ya. Ya. Fahrenheit ditangkap dengan kerugian sampai 5 triliun katanya. Ya. Secara apa? Secara teoritik mungkinkah sebetulnya itu juga menjadi sebuah ajang untuk fraud, scam dan penipuan? Saya bongkar di sini ya. Untuk binary itu 2 tahun lalu saya udah remind dan saya dibully. Untuk robot 1,5 tahun yang lalu saya udah remind dan saya dibully. Semuanya bully, itu yang saya bilang ya. Ilmu yang sesat dianggap kitab suci, yang benar dianggap sesat. Bagaimana cara robot bermain? 2 hal. Kita lepaskan dulu skema Ponzi, karena ini scamnya ada 2. Satu Ponzi-nya, satu di dunia perbandarannya. Ponzi udah jelas, ini money game. Rekrut. Member get member. Tapi duitnya kemana? Kan duitnya setor ke broker. Brokernya maling, robotnya cacat. Jadi broker ini menggunakan robot gedek untuk membuat orang loss. Setelah dia loss di dalam brokernya telan semua. Jadi keuntungan mereka 2, penjualan robot sama kekalahan nasabah. Jadi kalau dikatakan afiliator binomo itu 80% telannya, kalau ini 100% telannya. 100%? Ya. Lebih kejam? Lebih kejam. Karena misalnya Anda broker, Anda memang broker yang didesain untuk menelan uang masyarakat. Toolsnya apa? Kasih robot, gelas Anda robot. Ada robot itu, saya teriming-iming dong, karena bisa 1% sehari tanpa kerja kan gitu. Saya setor 100 juta, robot ini akan memberikan return 3 bulan pertama. Wah bener loh dapat untung. Apa yang kira-kira kita lakukan? Top up lagi dong, greedy kan. Masukin 5M. Tadi 100 juta kan test water. 5M sudah masuk, 6 bulan jegal, jebret. Cara jegalnya robotnya bermasalah atau brokernya bermasalah. Harga dunia misalnya 100, dia bikin harga dunia jadi 5 perak. Habis semua dong duit orang. Anda telan 100% uangnya. Bawa kabur. Ada yang gak dibawa kabur tapi withdraw dipersulit. Sama aja. Jadi bentuknya gak ada ceritanya setelah masuk tarik. Masuk ya hilang selamanya udah. Itu kembali lagi kepada pengawasan yang lemah. Atau nggak ada yang ngawasin sebetulnya? Sebenarnya boleh nggak sih ada robot? Robot itu kan mechanical trading system. Setiap orang bisa aja pakai robot, karena robot mengotomatisasi trading system yang ada. Yang dilarang kan Ponzi-nya. Nah Ponzi-nya juga kerjasama dengan asosiasi penjualan langsung dan seterusnya masalahnya. Kesannya kan keren. Bagaimana cara mengawasi kalau belum kejadian? Segala sesuatu itu bisa diawasi, dicegah kalau ada expert yang mengawasi. Kalau tidak ada expert harus kejadian dulu, baru diinvestigasi. Ini udah telat. Sudah telat. Kalau di dalam kapalnya mereka, itu ada orang yang tahu persis bahwa ini fraud. Harus dicegah sebelumnya. Tercegah itu Pak. Tapi kalau di dalamnya tidak ada orang yang expert yang benar-benar di-appoint untuk menjadi watchdog-nya di dalam kasus itu nggak akan bisa. Semua perusahaan-perusahaan robot itu melakukan... Tidak semua. Makanya yang kasihan itu yang robot yang benar-benar. Ini kan sebenarnya maling pakai nama robot gitu loh. Mau ngerampok pakai istilah robot kan kasihan. Sama kayak bursa efek sekarang. Bursa efek itu udah teriak.
investasi yang asli dibilang judi, yang judi dibilang investasi. Dan memang beberapa teman-teman edukator saya tanya omsetnya nurun. Karena orang main di forex. Bukan, karena mereka takut sekarang. Oh, takut. Mereka merasa bahwa kayak even saham Indonesia dibilang ini udah nggak bener lah, ini juga judi lah kayak gitu. Ada efeknya ke bursa. Terus emiten gimana nanti? Kan ini bola salju, Pak. Ya. Kembali kalau robot trading, apakah dalam konteks menurut pandangan Bro Gema, apakah robot trading ini sebaiknya dilegalize atau gimana? Robot trading itu mau dilegalize, mau tidak dilegalize sebenarnya tidak relevan. Nggak relevan. Karena robot adalah sistem trading. Apanya yang sistem trading mau dilegalize? Masa cara jalan kita diatur? Sekarang saya punya ilmu astronaci. Saya mau membuat robot astronaci, ya itu hak saya dong, saya mau desain robot. Diketawain nanti sama luar negeri kalau robot harus di-regulated. Nah mungkin cara penjualan robotnya yang harus di-regulated. Itu terkait secara komersial kan. Tapi kalau kita bicara substansi apakah membuat robot dan diimplement untuk trading itu harus di-regulated? I don't think so. Kita diketawain dunia nanti. Problemnya pada member and get membernya ya? Yes. Itu urusannya kan sudah melibatkan uang. Terus kemudian bagaimana menghimpun dana masyarakat, itu yang di-regulated. Karena ada modus-modus tertentu yang saya pikir robot ini, kamu mau pakai robot ini harus setor sekian. Nah mungkin ini yang di-regulated, bukan substansi robotnya. Tapi kemudian juga ini kan sama dengan binomo, sama dengan robot, orang ingin menjadi cepat mendapatkan keuntungan. Sama. Hanya beda aja, saya mau liburan yang satu ke Bali, saya mau liburan ke Lombok. Ternyata dua-duanya misalnya neraka gitu. Tinggal matinya di mana? Yang satu mati di robot, yang satu mati di binary. Ada yang mati di kripto, ada yang mati di saham. Ada yang mati di copy trade. Makanya di dalam video saya yang sempat viral, itu saya sebutkan ada 5 tempat jagal masa. Saham pom-pom, kripto pom-pom, termasuk koin micin, ICO dan seterusnya. Robot, copy trade Eureka udah jebol kemarin. Dan kemudian yang satu lagi binary. 5. Dan itu sekarang dipicu oleh perkembangan digital itu. Digital. Dan COVID. Secara psikologi, ya, kita bisa bicara manusia terdesak dengan COVID. Dia pingin pindah ke dunia yang lain, yang dia harapkan bisa menjadi way out atau solution daripada kesulitan di bisnis dia atau kerjaan dia. Masuklah dia ke sini. Kalau COVID tidak ada, ini nggak akan berkembang nih penipuan ini. Dan broker dari robot tuh rata-rata di luar negeri semua. Dan yang akhirnya kan nama broker luar jelek. Padahal broker luar yang bagus banyak. Gitu. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau Anda sebagai educator terhadap tawaran-tawaran terhadap robot trading, saran Anda apa? Pilih robotnya yang bisa kita beli dan bisa trading di broker yang kita mau. Tidak attach dengan brokernya dia. Itu yang terjadi, Pak. Jadi kita kalau mau ditawarin robot ABC gitu. Saya mau, setor segini, saya mau trading di broker saya, nggak boleh, harus di trader saya. Nah, di broker saya ini bahaya nih. Itu sudah ada feeling ada indikasi dong, kong kali kong. Lah kalau memang lu jual robot, harusnya di tradingin dimanapun boleh dong. Alasannya adalah saya tidak mau robot saya dipakai di tempat lain, tidak mau di copy. Nah, awal mulanya dari situ. Oke. Sekarang kripto. Ya. Gimana menurut Bro Gema masa depan kripto setelah juga banyak artis-artis Indonesia juga kemudian menjadi influencer dari kripto itu sendiri? Kripto sama saham kan 11-12 sebenarnya. Ya, beda sistem aja. Tapi kalau kita bicara praktek perbandarannya kurang lebih sama. Kalau kita melihat dari kripto yang besar, memang volatility-nya sangat-sangat tinggi. Liquidity besar, volatility-nya bisa 5-6 kali lipat daripada gold dan saham. Ini jutaan orang tidak menyadari dia masuk ke dunia ini. Kagetlah dia, misalnya beli Bitcoin, tiba-tiba Bitcoin atau beli Doge atau Shiba Inu, tiba-tiba turunnya bisa sampai 60%. Ya memang itulah dunianya. Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi termasuk pom-pom koin-koin micin kan gitu. Yang istilahnya koin anak bangsa, tapi ternyata setelah masuk dijagal. Sebenarnya nggak ada beda sama IPO saham-saham yang size-nya 100-200 miliar kan. Pembantaian juga kan sebenarnya. Nah ini terlalu berat juga, masyarakat juga nggak ngerti gitu loh. Kurang edukasi. Nggak mau diedukasi loh tepatnya. Edukasi banyak banget. Banyak banget. Banyak. YouTube channel yang bagus-bagus juga teman-teman kita, murid-murid saya bikin YouTube bagus. Tapi yang bagus tidak didengar. Nggak didengar. Ya harus flexing dulu, Pak. Flexing dulu ya. Flexing dulu baru dengar gitu loh. Flexing naik pesawat gitu. Naik pesawat. Tapi gini, masa depan kripto akan jadi seperti betulkah dia menjadi aset masa depan? Harusnya iya. Harusnya iya. Harusnya iya.
Dan kalau kita perhatikan sekarang Indonesia juga mau buka bursa kripto, exchange-nya baru. Itu sesuatu yang positif, unik. Membuka bursa kripto? Ya unik, harusnya decentralized tapi yang ini kan dibikin exchange-nya. Ya makanya. Itu kan agak paradoks bukan betul. Dengan kenyataan bursa kripto? Ya mungkin itu yang terbaik ya, kalau nggak diregulated makin menggila kali ya. Karena kan tiap bangsa punya culture-nya beda-beda. Kalau China punya regulasi otonomi negaranya bahwa kripto dilarang misalnya, ya itu urusan dia kan, karena dia memang mau gedein digital yuannya. Nah Indonesia mungkin merasa bahwa masyarakat saya kayaknya belum siap nih, kalau nggak banyak jadi korban. Udah bikin aja regulated kripto. Ya sah-sah aja, tergantung setiap negara kan. Kalau menurut Bro Gemah, apakah membuat bursa kripto Indonesia itu sebuah kebijakan atau keputusan yang tepat? Menurut saya bisa mengurangi fraud lah. Bisa mengurangi fraud. Kalau udah dalam kondisi kayak gini, mungkin dulu saya berpandangan lain, mungkin sekarang saya berubah. Mungkin sekarang saya berpikir, ayolah kita bikin regulasi, setidaknya kalau yang harus kena tipu 1 juta orang, mungkin sekarang yang kena tipu 800 ribu orang lah. Paling nggak kita bisa saving 20%. Do whatever the best lah yang pemerintah bisa atur. Bila perlu mengundang kita para praktisi untuk memberikan masukan. Ya kan, kita create sama-sama supaya ekosistemnya tidak hancur. Karena ini saya udah mulai ngeri nih, ekosistem yang di dunia yang pasar bener-bener ini udah mulai kena gitu. Jadi sekarang sih udah nggak peduli paradoks nggak paradoks, tapi concern utama kita, ayo kita bikin sebuah ekosistem yang aman gitu. Gini, itu kan kripto itu kan bermain dalam desentralisasi dengan blockchain. Nah kemudian bursa kripto ini akan ngapain sebetulnya? Saya juga bingung konsepnya nanti mau gimana. Jadi bursa kripto ini katanya ngumpulin semua exchange. Kayak Indodax, terus kemudian toko kripto semua itu dikumpulin di exchange ini nantinya. Di-regulated sama mereka. Nah detailnya seperti apa saya belum dapat. Terakhir saya ngobrol-ngobrol sama Pak Paulus tuh dari BBJ kan. Beliau cerita tentang idenya seperti itu. Juga kemarin dari BBJ kemarin waktu kita Zoom juga sama. Jadi kumpulin semua exchange yang ada sekarang ini, yang kecil-kecil ini, itu di-regulated, dimasukin, digabungin jadi satu gitu. Tapi bukankah ide dari kripto, ide dari blockchain untuk anonymous harusnya kan? Untuk itu kan mencoba mencegah intervensi dari state ya? Exactly, iya. Tapi ya gimana? Setiap seperti tadi kan, setiap negara punya kasusnya masing-masing. Kalau tidak terregulated, makan nyawanya banyak. Kalau terregulated, di luar nomenklatur gitu. Serba susah. Jadi makanya acuan kita harus jelas. Kita mau ngapain dulu nih sekarang? Kalau kita mau saving people of Indonesia, ya bikin aturan otonomi negara. Suka-suka lu deh. Yang penting goalnya adalah jangan ada yang ketipu-tipu lagi gitu. Jadi kalau logikanya gitu, nanti itu menjadi federasi dari marketplace ya? Semacam dalam tanda petik federasi toko kripto, Indodax dan lain sebagainya. Benar, jadi dipayungi oleh bursa kripto Indonesia. Betul, diawasi oleh Bapepti kan gitu nanti. Bisa kan kayak begitu kan. Nah saya salah, nanti kapan-kapan mungkin dari pihak-pihak mereka bisa diundang podcast gitu. Tapi ini penting, karena bagi saya concernnya adalah kalau ini tidak dijalankan segera, pemerintah harus menentukan sikap, legal atau tidak. Kalau memang tidak mau seriusin ya jangan cap ilegal dong. Ya kan? Kayak Binance ya suruh masuk aja udah gitu. Jangan diblokir-blokirin. Tapi kalau memang mau bikin aturannya segera regulated gitu. Jadi yang menurut saya jangan ke kiri ke kanan, udah ambil keputusan bebas. Gunakan hak pemerintah prerogatif, tentukan arahnya. Masyarakat ikut. Kami educator ngikut pemerintah maunya apa, ya kita educate. Tapi kalau lihat demografi orang Indonesia yang sebagian juga masih sangat ketinggalan dengan urusan digital, ini bukan sebuah loncatan yang luar biasa. Besar sekali, quantum leap ini. Quantum leap yang istimewa sekali. Ini ibaratnya belanja di pasar Palmerah gitu, tiba-tiba belanja di NFT, belanja di kripto, belanja di metaverse. Coba kita lihat, kita ke Glodok deh. Kita bicara sama opa-opa di Glodok. Ngomong tentang saham aja mereka masih bingung. Sekarang tiba-tiba lompat bawa uang itu digital pakai wallet segala macam, itu mereka bisa gila, pecah kali kepalanya. Dan saya ada sempat ngobrol, apa itu kripto? Mana? Jadi mereka nggak bisa menerima dengan globalisasi digital ini. Tapi menurut Anda ini keniscayaan? Iya, ya mau gimana? Ya ini yang terjadi seperti ini. Yang terjadi. Dan semua orang harus menerima. Harus menerima. Nggak bisa tidak. Contoh, sekolah online. Suka nggak suka lu terima karena adanya pandemi kan. Makanya saya merasa bahwa kayak metaverse itu ada.
itu udah pasti nanti one day mungkin akan kayak kembali seperti film Judge Dredd tahun 1991 atau film Avatar, kita hidupnya di metaverse. Sekarang metaverse masih belum ngedevelop, tapi 2 dekade dari sekarang maybe that will become a real one. Hidup kita yang nyata menjadi tidak nyata, hidup di dalam alam metaverse menjadi satu kenyataan. Investasi tanah bukan di sini, di metaverse sudah kita bisa invest tanah kan sekarang. Oke. Tapi kembali lagi kalau kembali kepada influencer dari kripto itu. Dia ini kan apa ya? Jangan-jangan juga mungkin tidak tahu ya koin-koin yang muncul, tapi dia dengan gampang aja dia endorse sebuah koin yang kalau memang jeblok ya tanggung jawab lu gitu, terus apa gue ikut gitu. Itu yang saya bilang degradasi intelektual, spiritual. Berarti kan kenanya di moral. Dia nggak peduli lagi barang yang gue endorse ini bakal hidupin orang atau enggak. Pada dasarnya Philip Kotler itu kan sudah ngajarin, Pak Hermawan Kertajaya, marketing 3.0, holistic approach. Itu kan harus dimengerti dong, bahwa kita jualan sesuatu, kita harus pastikan klien kita tuh bertumbuh setelah menggunakan jasa kita. Nah, itu kan konsep yang penting. Nah, sekarang kalau kita cuma jual aja, masukin aja ke mulutnya klien, pokoknya yang penting gue dapat jasa endorse, yang penting gue bisa dapat cuan misalnya. Ya memang sih lu cuan, tapi hidup orang kan hancur. Dan apakah mereka peduli? They don't care. They don't care. Kenapa nggak care? Ini kan anak-anak milenial. PPKN aja dihapus sekarang di sekolah. Pelajaran PMP bapak sama saya masih dapat. Pendidikan moral Pancasila. Sekarang lewat di depan orang tua mau bungkuk, nggak kenal mereka bungkuk. Kita dulu nggak bungkuk, ditempeleng pak. Berarti etika budi pekerti kan nggak ada dari kecil. Ngapain gue mikirin follower gue? Yang penting gue dapat duit dong. Jadi kerusakannya bakal demikian parah ya pada budi pekerti, pada morality. Saya ngomong sekarang boleh dicatat, mungkin the next 3-4 years kalau ini getting worse, omongan kita mungkin akan jadi referensi, dan ini saya sudah remind in the past 2 years. Lalu pemerintah harus ngapain? Pemerintah ya mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain sih sekarang, apalagi udah deket 2024 ya. Menjadi sangat miopik ya. Susah. 2024. Dan history will repeat itself lah. Setahun sebelum pemilu ya selesai, lemdak. Ya, you know what happened with this country. Ya. Ya, inilah fungsi daripada vlog Bapak. Ya. Podcast ini. Oke. Aku sedikit bergeser ya. Tadi udah menyinggung nih. Ini pertanyaan yang selalu kuajukan sih sebenarnya kepada tamu-tamu, silakan. Tamu-tamu saya di Back to PDM. Menurut Gema, apa sih sebetulnya masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh bangsa ini? Kompetensi. Artinya sumber daya manusia. Yes. Jadi keinginan untuk mencapai satu level yang disebut kompeten itu terhalang dengan budaya kekeluargaan. Jadi kalau misalnya kita melihat Amerika, kita melihat Singapura, keras loh. Anda nggak bisa ya, Anda terdegradasi. Anda nggak bisa perform ya, Anda nggak bisa dapat duit. Di Indonesia budaya kekeluargaannya dan budaya, ya maaf kata nih, 86-nya terlalu baik. Negara kita negara yang baik banget. Contoh, ini negara yang kaya raya, negara yang subur, negara yang sangat toleran. Kita rakyat kecil, dengan label rakyat kecil saja, kita buka tenda, jualan martabak di pinggir jalan, bisa beli rumah mewah. Anda coba di Amerika jualan di pinggir jalan tanpa izin, Anda masuk penjara. Jadi di Indonesia sebenarnya nggak perlu tahu hukum, nggak perlu punya kompetensi, yang penting ada niat. Anda ngambil tanah orang, Anda bikin tenda di situ, Anda jualan jadi duit. Dibiarin kan? Berapa puluh tahun seperti ini. Kalau dirapiin katanya menindas rakyat kecil, kekeluargaan kan. Terus kemudian kita kerja di kantor, kita kerja di pemerintahan. Berapa banyak orang yang tidak kompeten tapi punya jabatan. Lalu dibiarkan dalam sistem edukasi. Ya yang oke lah, karena kamu teman saya, udahlah cincai lah, lulus lah. Di dunia penerbangan demikian, di dunia ekonomi demikian. Oke. Jadi kalau gini, omongannya Bro Gema mengingatkan saya pada pidato kebudayaan Mohtar Lubis ya. Mungkin Anda belum lahir ya. Ini 7 karakter manusia Indonesia. Pertama adalah munafik. Oke. Tahyul gitu kan. Kroniism gitu. Kira-kira begitu. Malas untuk belajar gitu. Itu karakter. Jadi kalau memang tadi analisis Bro Gema, memang manusia Indonesia memang belum berubah ya ketika Mohtar Lubis berpidato kebudayaan tahun 76 sampai sekarang. Itu yang berarti dia visioner malahan kan. Dari situ kan kita lihat bahwa behaviornya tidak berubah dan getting worse. Getting worse. Kenapa getting worse? Zaman sekarang kebodohan itu terspread lebih cepat daripada nilai-nilai yang baik dan melalui sosial media.
Oke. Makanya sampai ada yang dibilang generasi TikTok dan micin kan? Generasi TikTok dan micin. Jadi kebodohan orang yang dia pamerkan di TikTok itu menjadi bahan bercandaan dan tersebar sekali ngeliat 200.000. Tapi nilai-nilai yang disampaikan oleh misalnya Mokhtar Lubis tadi nggak akan terspread dengan begitu banyak. Tidak akan orang share dan repost. Yang di share dan repost itu adalah kekonyolan dan kebodohan yang dibuat bercandaan. Jadi kalau mau ditanya apa problem bangsa kita, this is the problem. Manusia Indonesia. Manusianya. Human resource kita. Tapi apakah negara lain tidak? Negara lain juga mulai. Sama aja kurang lebih. Tapi kita memang agak-agak lebih ekstrim. Oke. Kalau Bro Gema lihat ya, dan juga punya pengalaman global yang cukup luar biasa. Negara mana sih sebetulnya yang menjadi idola atau benchmarking yang menurut Bro Gema itu inilah negara ideal yang saya bayangkan? Ini agak susah ya, sejak COVID agak berubah. Oke. Saya dulu waktu 2016 mulai berbisnis di Amerika. Manusia-manusianya oke. Tapi sekarang Los Angeles menjadi kota yang salah satu yang mungkin nomor 2 terut se-Amerika. Kasar, rasis, mungkin sejak Donald Trump gitu. Jadi agak berubah. Singapura mereka bagus, tapi terlalu textbook dan kiasu juga. Takut kalah, akhirnya mereka tidak ada toleransi. Indonesia bukan selamanya jelek. Indonesia ada nilai-nilai yang bagus. Itu tadi setia kawan, itu masih ada. Jadi masih mau lah misalnya rumah di mana, yuk kita anterin deh gitu. Di luar negeri kagak ada yang kayak begitu kan. Tapi kalau kita bicara kompetensi sekarang, the real kompetensi tetap United States of America. Bukan karena saya punya bisnis di situ. Tapi karena mereka memang adalah tempat yang saya nggak peduli kamu datang pakai celana pendek. Ini examnya, ini tingkat kompetensinya, you do it then you get a job. You don't do it, sorry. Itu yang saya lihat. Tapi apakah secara culture budayanya bagus? Oh tidak juga. Budaya di East atau West Coast-nya Amerika juga nggak bagus-bagus amat. Mungkin di mainland-nya masih bagus, di daerah kayak Illinois, Oklahoma, Minnesota itu masih oke ya. Tapi kalau di daerah East Coast, West Coast-nya sama buruknya. Tapi kita menghargai kompetensi. Contoh, di Amerika untuk menjadi tukang bangunan ganti pintu itu harus certified. Jadi dia nggak bisa asal ganti pintu. Nah itu kan menunjukkan bahwa kompetensi ini satu hal yang sangat penting di negara lain. Di Eropa, maaf kata nih, pekerja seks komersial itu ada sertifikasinya. Gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar menjajakan diri. Mereka terregulated, mereka tersertifikasi. Ibaratnya begitu ya. Nah di negara kita, apa yang kita bisa petik dari mereka dengan kearifan lokal, kita kombinasi sehingga kita bisa menjadi negara yang tetap ramah, berkompeten, dan mungkin 50 tahun dari sekarang baru terlihat nanti hasilnya. Oke, itu negara. Kalau pemimpin negara atau pemimpin siapapun yang memang menjadi menjadi idola atau ini karakter pemimpin ini cocok dengan Gema. Siapa? Pak Harto. Pak Harto. Kenapa? Pak Harto itu visioner. Oke. Ya, Pak Harto dan Pak Jokowi, dua ini. Ya. Pak Harto visioner, tapi diktatornya saya nggak suka. Tapi visionernya dia, kecerdasan dia di dalam membuat swasembada pangan itu brilliant. Karena Pak Harto tahu persis masyarakat tuh kalau nggak makan, makannya terganggu, marah dan chaos. Jadi dia pastikan bahwa itu jalan. Sehingga masyarakat nggak mikir lagi pemerintah mau bikin bangunan apa masa bodoh, yang penting gue makan. Kan rakyat kecil taunya sesimpel itu. Aku pulang kerja, gue beli makan cukup, happy sama anak-anak, that's it. Pak Jokowi bagus, cinta negara dan dia tahu core problemnya Indonesia adalah infrastruktur. Makanya dia mati-matian dibully banyak orang, dia jadiin jasa dua orang ini adalah jasa yang paling besar untuk negara kita, Pak Jokowi dan Pak SBY. Tapi apakah Pak Soeharto ya? Tapi apakah di era-eranya Bu Megawati dan Pak SBY segala macam itu tidak perform? Ya mungkin karena zaman. Beda zaman, beda situasi. Tapi yang jelas kita lihat kontrasnya menurut saya waktu saya tahun 90-an itu kan saya masih SD ya. Saya dengar cerita dari orang tua dan saya sempat melihat chaos 98 ya. Terus kemudian dengan Pak Jokowi ini segala sesuatu dipermudah, bandara ada. Ya menurut saya dua orang ini pemimpin yang baik. Tapi masing-masing punya kelemahan. Nah kalau Pak Jokowi terlalu sabar orangnya menurut saya. Terlalu sabar. Tidak bisa di negara yang demokrasi
tapi belum mature demokrasinya, dihandle dengan cara Pak Jokowi makin rusak. Makanya Pak Harto dulu adalah demokrasi terpimpin, semi diktator kan. Semi diktator. Masih lebih bagus daripada China yang sosialis misalnya. Wah, itu kejam sekali. Nah, menurut saya kalau Indonesia dibikin liberal juga seperti Amerika, wah chaos, bisa rampok, perkosa di mana-mana. Jadi ini mungkin sekarang pas. Tapi apakah nanti the next presiden bisa mengadopsi dua orang ini? Solutif, mikirin rakyat, dan tegas. Kita butuh pemimpin seperti ini. Menurut Anda ada sekarang? Harusnya ada. Harusnya ada? Ada. Oke. Indonesia 2045, apa imajinasi Gema soal 100 tahun Republik? Wow, cool. Berarti kan kurang lebih sekitar 20 tahun lagi ya? Yes. Teknologi. Saya percaya bahwa setiap 10 tahun selalu ada peningkatan teknologi yang dahsyat. Mobil terbang itu akan ada. Dan sekarang kan sudah mulai ya, ada mobil terbang. Terus kemudian metaverse itu masuk di Indonesia dengan level yang mungkin medium. Anak-anak mungkin sudah nggak di sekolah lagi. Jadi mungkin di rumah itu dengan semua kecanggihannya. Dan saya melihat COVID itu tidak berhenti hanya dalam waktu 5 tahun. So I think in the next 5 to 6 years kita masih dalam pengaruh COVID. Degradasi moral dan human capital menjadi threat. Dan ini masih akan berlanjut mungkin sampai 20 tahun lagi. Not even better. Tapi tentunya investasi dari luar, foreign direct investment akan makin gede. Karena sumber daya alam kita tidak habis. Sehingga kita akan lebih banyak. Maybe Amerika akan lebih punya investment yang gede. Atau China akan punya investasi yang besar di negara kita. Which is good. Maka persaingan akan semakin berat. Kalau kita lihat 2045 kenaikan harga-harga akan ekstrim 20 tahun dari sekarang. Mungkin akan sangat sulit Anda untuk punya rumah di Jakarta. Jadinya bisa kayak Singapura nanti, ya kan? Bisanya di pinggiran banget gitu. Jadi kalau kita dari sekarang tidak mulai berinvestasi, kita tidak mulai investasi di ilmu, tidak investasi di skill, akan sangat-sangat ketinggalan karena persaingan akan makin tajam. Are you optimis dengan 2045? Optimis, kenapa? Karena Indonesia dalam hari ini masih di dalam bayang-bayang Amerika. Jadi Amerika tidak akan membiarkan Indonesia menjadi negara yang hancur berantakan. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan banyak di sini menurut saya. Oh. Ini adalah negara yang paling kaya di planet Earth menurut saya, Indo. Sehingga selama negara ini masih bisa memberikan benefit untuk negara lain, kita pasti dijaga. Krisis politik seperti dulu I don't think that gonna happen karena hanya merugikan semua orang. Selama kita bisa berpartisipasi, kita punya Opung Luhut juga ya. Jangan dibully loh saya melihat Opung nih termasuk orang yang genius. Saya berterima kasih loh karena MotoGP kita udah bisa tanpa karantina dan seterusnya kan. Tapi itu benar, pariwisata naik lagi kan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang pegang negara ini punya orientasi bisnis, tapi bisnis ini untuk kepentingan negara kita akan bagus. Kenapa? Karena dia yang akan menjadi mediator. Oke. Gitu, antara kepentingan asing terhadap negara kita nggak bisa hidup tanpa asing kok, karena kita nggak punya kemampuan untuk mengelola negara kita sendiri. Nah kalau ini nanti bersinergi maka 2045 ya kita akan naik, dan saya percaya secara GDP Southeast Asia kita mungkin top 3. Gitu. Ibu kota baru? IKN, ya I think that's fine lah, nggak peduli mau dimanapun, itu kan masalah tempat sebenarnya ya. It's a matter of place. It's a matter of place. It's a matter of place. Dan mungkin 2045 ya saya harus beli rumah cepet-cepetan di sana gitu. Karena kan itu gede itu kan. Jangan udah beli loh? Belum dapat, ini mikir gitu kan. Gitu. Oke, thank you. Itu obrolan saya dengan Gema Goyardi ya, cukup menarik. Silakan ambil apa yang bisa dipetik dari statement-statement atau apa ucapan-ucapan dari Gema. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau komen silakan komen di bawah ini. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay.